Kumpulan soal latihan P3K, PPPK, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Silakan latihan menjawab soal dengan mempausekan video sebelum jawaban disebutkan. Lalu lanjutkan untuk melihat apakah jawaban yang Anda pilih sudah benar. Selamat mencoba. 21. Mengapa Anda tertarik mengikuti seleksi P3K? Ya, semua pertanyaan 21 sampai 40 ini itu semua ada nilainya. Mau jawab A, B, C atau D, tapi kita akan mencari mana nilai yang paling tinggi. Kalau ada pertanyaan mengapa Anda tertarik mengikuti seleksi, ikut ASN, ikut P3K, maka jawabannya itu jangan yang mengarah menguntungkan diri sendiri, tapi lebih memikirkan rakyat, memikirkan bangsa dan negara. Kita lihat jawabannya satu persatu. A. Ingin mendapatkan jaminan hari tua, masih untuk diri sendiri, kurang. B. Mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak, masih juga untuk diri sendiri. C. Memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara, ini sudah kepada bangsa dan negara. Sekarang yang D. Mengembangkan diri agar profesional dalam pekerjaan, masih mengembangkan diri untuk diri sendiri. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah C. Memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara. 22. Apa yang Anda ketahui tentang P3K? A. P3K adalah seorang PNS. Ini salah ya. Jadi P3K itu adalah ASN. ASN itu ada dua, P3K dan PNS. Jadi P3K bukan PNS. B. Pegawai negara yang akan memperoleh jaminan hari tua setelah pensiun. Ini juga salah karena P3K itu yang membedakannya dengan PNS adalah dia tidak memperoleh jaminan hari tua setelah pensiun. Yang C. Pegawai swasta yang dipekerjakan di instansi pemerintah. Ini juga salah. P3K itu bukan pegawai swasta tapi pegawai pemerintah. Yang D. Pegawai ASN yang diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak sesuai jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Ya, yang benar adalah D. Pegawai ASN diangkat dan dipekerjakan dalam perjanjian kontrak sesuai jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugasnya. 23. Apakah pendapat orang lain terhadap Anda? Kita lihat jawaban A. Saya adalah seorang yang ambisius akan prestasi. Kalau pendapat orang lain, usahakan jawabannya itu mengenai integritas, bukan profesionalitas. Kalau A ini yang prestasi, masih profesionalitas. B. Saya adalah pribadi yang cerdas dan memiliki berbagai inovasi cemerlang. Masih inovasi pekerjaan. C. Saya adalah pribadi yang jujur dan suka menolong orang lain yang kesusahan. Ini sudah ada kata jujur dan suka menolong. D. Saya adalah orang yang percaya diri. Percaya diri juga untuk pekerjaan, berarti jawaban yang tepat itu adalah C. Saya adalah pribadi yang jujur dan suka menolong orang lain yang kesusahan. Karena ini pendapat orang lain, bukan. 24. Jika Anda diterima sebagai ASN P3K, apakah siap ditempatkan di mana saja dan tidak mengajukan pindah? Jika ada pertanyaan seperti ini, jawabannya pasti harus siap. A. Saya akan mengabdi untuk beberapa tahun sesuai penempatan, kemudian mengajukan pindah ke daerah asal. Masih ada embel-embelnya mengajukan pindah ke daerah asal. B. Ya, saya siap. Benar. C. Saya akan berusaha memperoleh penempatan sesuai domisili saya. Masih ada juga alasan sesuai domisili. D. Saya akan melihat dulu di mana penempatan saya, baru akan memutuskan mengambil kesempatan ini atau tidak. Masih melihat dulu. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Ya, saya siap. 25. Apa pendapat Anda tentang profesionalisme ASN P3K?
Berbicara mengenai profesionalisme berarti ada kemampuan manajerial, kemampuan teknis, dan kemampuan sosiokultural. Yang kita lihat jawabannya A. ASN yang memiliki banyak sertifikasi teknis dan pendidikan tinggi sesuai bidangnya. Ini masih hanya kemampuan teknis. B. ASN yang memiliki integritas dan moral yang tinggi. Ini masih kemampuan sosiokultural. C. ASN yang dapat mengkoordinir sesama P3K untuk berkinerja maksimal. Ini masih kemampuan manajerial. D. ASN yang mumpuni dalam jabatan meliputi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial-kultural. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah D. ASN yang mumpuni dalam jabatan meliputi kompetensi manajerial, teknis, dan juga sosiokultural karena sudah mencakup 3 kemampuan tersebut. 26. Menurut Anda, sikap apa yang harus ditunjukkan oleh seorang ASN? Ditunjukkan seorang ASN, tidak ditentukan di kantor atau di masyarakat, berarti umum. A. Mengikuti perintah atasan secara loyal. Kurang karena atasan hanya takut sama atasan. B. Bersikap jujur dan profesional. Bisa. C. Menciptakan hubungan baik dengan rekan kerja. Bukan hanya dengan rekan kerja tapi juga dengan masyarakat yang dilayani. D. Berintegritas dan memberikan nilai lebih. Bisa juga jadi antara B dan D. B itu jujur sama dengan integritas. Profesional dengan nilai lebih pas profesional. Karena kalau sudah profesional pasti memberikan nilai lebih. Jadi jawaban yang lebih tepat itu adalah B. Bersikap jujur dan profesional. 27. Apabila diterima, apakah Anda siap mensekuensi dari pekerjaan ASN? A. Selama masih dalam kesanggupan saya siap. Kurang tepat ya, karena masih ada alasan kalau kesanggupan saya. B. Sebelum melamar, saya sudah mencari informasi seputar pekerjaan ASN. Jadi saya sudah siap dari awal. Benar. C. Saya siap jika tidak mengubah zona nyaman saya. Masih ada alasan jika tidak mengubah zona nyaman. D. Tidak masalah jika konsekuensinya ditanggung bersama rekan kerja. Sama, masih ada alasan jika konsekuensinya ditanggung bersama. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Sebelum melamar, saya sudah mencari informasi seputar pekerjaan ASN, jadi saya sudah siap dari awal. 28. Bagaimana pendapat Anda tentang penguasaan teknologi informasi bagi pegawai ASN P3K? A. Penguasaan TI adalah wajib bagi pegawai yang bekerja di bidang TI. Kurang tepat karena hanya untuk TI padahal untuk semua. B. Semua pegawai wajib menguasai TI meskipun hanya sedikit. Kurang tepat karena ada kata hanya sedikit. C. Penguasaan TI kurang diperlukan karena semuanya akan digantikan dengan sistem yang otomatis. Kurang tepat karena kurang diperlukan padahal TI itu sangat diperlukan. D. Semua pegawai tanpa pengecualian harus melakukan peningkatan kompetensi penguasaan TI. Ya, benar, semua pegawai. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Semua pegawai tanpa pengecualian harus melakukan peningkatan kompetensi penguasaan TI. 29. Apa prinsip yang Anda punya dalam bekerja sebagai ASN P3K? A. Bekerja biasa saja karena gajinya juga tidak berubah. Kurang tepat ya, karena biasa saja bekerjanya. B. Saya akan menjadi pimpinan kantor suatu saat nanti. Menjadi pimpinan kantor amanah. C. Saya hanya akan bekerja sesuai dengan standar saja. Hanya sesuai standar. D. Saya profesional di bidang yang saya kerjakan. Ya, D jawaban lebih tepat karena profesional. Yang profesional sudah pasti gajinya bagus
dan juga bisa jadi pimpinan kantor. 30. Apa visi dan tujuan Anda beberapa tahun ke depan? A. Sudah resign dan bekerja pada perusahaan multinasional. Ya, kurang tepat karena keinginan resign. B. Menjadi ASN P3K yang profesional dan ahli pada bidang yang saya kerjakan. Ya, benar, profesional. C. Memiliki jabatan yang lebih tinggi dibandingkan teman seangkatan saya. Jabatan adalah amanah, apalagi kalau dibandingkan dengan teman seangkatan saya, bukan tujuan. D. Menjadi kepala bidang di kantor saya. Ya, amanah juga menjadi kepala bidang. Jadi visi dan tujuan yang paling tepat adalah B. Menjadi ASN P3K yang profesional dan ahli pada bidang yang saya kerjakan. Kalau itu sudah dilakukan, pasti bisa menjadi kepala bidang, punya jabatan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton video Penyuluh Zaman Now. Jika Anda merasa terbantu, jangan lupa like dan subscribe video Penyuluh Zaman Now. Terima kasih. Tuhan memberkati.